Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Teman-teman, situasi hari ini situasi yang suasananya nyaman buat para VTuber. Kenapa teman-teman? Karena pastilah orang-orang yang mengikuti perkembangan VTube tahu ya. Dan seperti biasanya seorang kakek yang menurut saya lucu. Ini lucu banget ini. Katanya setiap kali dia menggunakan baju hitam, dia merasakan ini dalam videonya yang ada di dalam videonya VTube akhirnya diblokir ya. Dia bilang begini, setiap kali saya menggunakan baju hitam, betapa saya pedih, menyimpan kesedihan yang mendalam terhadap saudara-saudara saya yang dikebuli bermain ponzi. Sedih mendalam. Sekarang VTube sudah ada PSE-nya, seumur hidup akan sedih ya. Seumur hidup akan menanggung kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena VTube sudah ada PSE-nya. Aduh. Kita saja yang bermain VTube tidak merasa cemas, sedih. Loh kok dia yang mengaku-ngaku? Aduh, ini sok-sok ini orang ini. Aduh. Kita akan lihat apakah dia menggunakan baju hitam seumur hidup. Karena apa? VTube ada izinnya. Yang selalu mengatakan seperti ini teman-teman. VTube itu adalah ponzi. Iya kan? Dia yakin di videonya yang kemarin itu yang membahas izin PSE VTube, dia bilang gini, cari video-video saya di mana saya ada mengatakan bahwa PSE VTube tidak bakalan keluar. Udah mulai berkilah kan? Udah mulai berkilah. Memang yang lu tunjukkan selama ini bukan sebagai bentuk mencekal dan menghalangi VTube, sebagai bentuk ketidakpercayaan Anda bahwa VTube bisa normalisasi dan legal. Ya oke lah, lu bilang begitu. Saya tidak pernah mengatakan, tetapi lu pernah bilang begini, VTube tidak mungkin bisa memenuhi keseluruhan atau 5 syarat yang diberikan SWI. Kalau bisa artinya bunuh diri. Ya, nggak tahu bunuh diri siapa ya. Itu videonya di dalam 5 syarat OJK tidak dipenuhi, VTube tetap investasi ilegal ya. Nah, itu di dalam menit ke 11:54 dia mengatakan itu fase pembubaran. Jadi fase e-commerce itu dia katakan fase pembubaran. Banyak sekali kok bukti-buktinya. Lalu sekarang sudah mulai berkilah. Jadi teman-teman di luar sana, saya sudah prediksi bahwa akan ada muncul konten-konten berkilah, iya kan? Mulai mengambil posisi yang aman, iya kan? Dan itulah orang-orang yang memang, saya selalu bilang, kok ada orang yang otaknya gimana ya? PSE VTube sudah keluar, masih aja dicari-cari kesalahan. Dari dulu dengan penuh keyakinan, dan dia katakan begini, prediksinya itu terbaik dan benar. Dia kredibel katanya, punya kredibilitas. Lah, kredibilitas. Aduh. Banyak sekali lah, teman-teman bisa lihat videonya dan Anda bisa melihat sendirilah apa yang dia lakukan selama ini dari video-videonya. Itu kan menunjukkan bagaimana dia ketidakpercayaan dan memojokkan daripada VTube dan tidak percaya akan kehadiran VTube, ya kan? Mencekal VTube. Lah iya. Dan buktinya apa? Dia mengatakan bahwa VTube adalah ponzi. Lu mau bukti? Banyak sekali di videonya. Ya. Ini ada beberapa lembar yang saya tulis ini. Hampir semua yang membahas VTube itu mencekal VTube, tidak percaya VTube. Selalu mengatakan begini,
Karena itu saran saya, jual VP Anda, segera keluar, tinggalkan aplikasi ini, jangan join di VTube. Artinya apa? Lu cekal VTube coy, lu bilang Ponzi. Sekarang begini pertanyaan saya, kalau Ponzi, kenapa keluar PSE-nya? Jawab nggak? Kalau Ponzi, kenapa pihak regulator memberikan izin PSE? Lu aja tuh yang selalu menghina karya orang, mengecilkan karya orang dari dulu. Lalu lu bilang, kalian selama ini bermain ilegal kan? Lah, memang lu nggak pernah angkat snack yang juga tidak ada izinnya. Lu berkilah lagi. Lu bahas izin OSS, saya bilang coba bahas izin OSS dulu. Yang lu bilang izin trading. Lah, memang snack tidak melewati proses OSS. Aduh, udahlah. Aduh. Orang juga sudah tahu semua. Aduh. Anak-anaknya masih bilang saya masih berkilah, berbohong. Siapa yang berbohong? Kalau saya bilang kita tunggu, sabar prosesnya, ya ini adalah proses, bukan bohong. Sabar. Yang berbohong itu babelu semua. Saya kan udah bilang, bagaimana mau kuat berdirinya dengan menjelaskan ini? Kalau lu bilang prediksi terbaik, prediksi lu gimana? Prediksi apa yang lu prediksi? Mimes lu prediksi bilang ponzi. Sekarang udah legal. VTube lebih-lebih. Tidak perlu lewat jalur pengadilan. Jadi teman-teman saya di luar sana, nggak usah lah percaya lagi dengan orang-orang begini yang gila urusan. Tidak pernah ditunjuk manajemen untuk memberikan informasi tentang VTube. Dia menunjuk dirinya kemudian yang katanya punya kredibilitas. Allah. Banyak sekali yang saya tulis nih, teman-teman. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Dia mulai berkilah. Oh, saya nggak pernah bilang izin PSE tidak mungkin akan keluar. Ya, lah, sifat lu, cara lu menunjukkan bahwa itu menunjukkan kau tidak yakin dengan VTube, PSE tidak bakalan keluar. Iya kan? Aduh, IT, coy. Aduh, coy, nggak tahu cara berpikirnya bagaimana. Selalu bilang pakai data. Nah sekarang, lu jelaskan VTube pakai data apa? Ya kan? Jelaskan sekarang dong, PSE-nya. Data apa? Lu kan selalu mau cekal. Banyak sekali yang saya tulis ini. Saya ambil yang penting-pentingnya teman-teman, coba teman-teman lihat. Dulu saya pernah bahas, di judul YouTube-nya adalah membongkar kebohongan izin VTube terbaru dari Kemenkeu 2 bulan lalu. Itu membahas tentang izin OSS, ya. Dalam menit ke-749, OSS itu adalah sistem yang lain. Gak tahu sistem yang lain apa, itu data. So pintar ya. Memang waktu snack tidak pakai OSS. Saya dari dulu saya tunggu tuh jelaskan itu, tidak dijelaskan. Aduh. Kita akan lihat dia pakai baju hitam seumur hidup. Kenapa? Karena VTube udah ada PSE-nya kan. Dia akan menyimpan kepedihan yang mendalam terus. Setiap ada orang masuk di VTube, dia yang rasakan katanya. Aduh, coy. Acoy. Aduh. Ini CEO VTube tuduh media massa disuap pesaingnya. 1107 ya. Mr. Jack PHP katanya Mr. Jack lagi. Menurut si dia itu kakek, ya. Lah PHP bagaimana, ini adalah proses. Sekarang kan gimana? Jadi teman-teman, otomatis satu-satu akan muncul semua fakta yang sesungguhnya. Lah, yang kakek mau ngomongkan itu nggak mungkin lah. Dia nggak tahu namanya proses. Lalu dia selalu bilang bohong. Sekarang saya tanya ke lu, waktu lu bilang Demas sudah ditangkap, lu bohong apa tidak? Dia bangga ketika dia melaporkan. Melaporkan gimana? Cuma melaporkan doang. Aduh. Ini VTube akhirnya diblokir. Ini kabar baik yang dimaksud oleh Mr. Jack. Saya kasih tahu di menit ke-13.41. Channel yang terpercaya mengenai kejujuran dalam menganalisa dan menyampaikan fakta yang menelanjangi aplikasi Ponzi atau VTube
pakai data. Wah, channel dia katanya. Alah. Coba sekarang, lu masih bilang nggak Vitup Ponzi? Ya, lu masih bilang nggak Vitup Ponzi? Katanya pakai data, paling apa ya? Paling terpercaya. Lah, coy. Aduh. Teman-teman, kalau Anda melihat channel saya, channel pagi-pagi itu sebelum jam 12 itu adalah channel pribadi saya. Iya. Tapi kalau di atas jam 12 itu adalah channel mewakili MFBS, informasi yang terpercaya dari My Vital Business School, ya. Oke teman-teman. Jadi channel sebelumnya itu kalau mau lihat itu channel yang menelanjangi itu kebohongan dari orang tua itu, ya, yang katanya prediksinya benar, ya teman-teman, ya. Oke. Jadi ada channel resmi dari channel saya dan ada channel saya, maksudnya ya teman-teman tahu sendirilah, ya, karena tidak mungkin saya begitu meninggalkan begitu saja, karena ini kan yang dibangun begitu berbulan-bulan dari si kakek ini adalah suatu hal-hal negatif, dan teman-teman bisa melihat sendirilah, ya. Banyaklah yang saya tulis fakta-fakta, pernyataan-pernyataan dia yang memang menunjukkan bahwa dia mencekal dan tidak percaya dengan Vitup, teman-teman. Nah, intinya apa yang saya mau sampaikan bahwa sudahlah, kita kembalikan kepada teman-teman semua untuk memilih, untuk menilai. Orang sudah pada cerdas semua kok. Tapi saya lihat mirisnya masih banyak juga yang percaya tuh, ya. Anak-anaknya begitu solidnya, yang belum tentu ikut aplikasi-aplikasi yang disarankan oleh babenya. Ya, kurang kerjaan-kerjanya hanya menghina. Yang saya selalu bilang bahwa tidak lama lagi mereka akan kembali ke purbakala. Sekarang itu mereka bertatap-tatapan, iya kan? Iya. Gigit jari mereka. Aduh. Gigit jari. Aduh. Dan babenya itu merasa masih cerdas sampai sekarang. Aduh. Saya bilang parah. Dan parahnya, babenya, teman-teman, masih merasa cerdas sampai sekarang. Katanya prediksinya selalu terpercaya. Ya. Aduh. Terpercaya memang. Terpercaya dalam menghina, menjelek-jelekkan, memberikan ketakutan kepada orang. Terpercaya waktu bahas Mimel Ponzi. Sekarang menang di pengadilan. Terpercaya. Waduh. Saya nggak tahu anak-anak itu bisa sampai solid begitu ke babenya, percaya, ya. Udah nyata-nyata prediksi yang salah masih aja dipercaya. Vitup udah ada PSE-nya, masih ada anak-anaknya tetap solid sama babenya. Itulah saya bilang memang punya pengaruh, kuat pengaruhnya untuk mempengaruhi orang dalam hal-hal buruk. Ini saya setuju. Kalau ini saya setuju. Setuju banget saya kalau ini. Kompak mereka. Mereka bertatap-tatapan. Mereka nggak bisa lagi mengetahui. PSI sudah keluar, masih dinyinyir. Ajaran babenya tuh kuat. Udah didoktrin babenya. Duh, solid. Mengatakan orang bebe. Video terakhirnya tuh masih percaya diri. Bebe dong. Halu idiot. Itu si Tete itu, melangkong itu, yang melintang obatnya. Aduh. Yang menurut saya orang paling egois yang tidak mau menerima kritik. Sok hebat kan, sok jago. Tapi parahnya, sok angkat-angkat diri. Gak pernah ditunjuk manajemen. Aduh, kasihan. Haus jabatan kali ya. Aduh. Coy. Aduh, parah benar ini orang. Lalu masih bilang ke saya, bohong deh, Ma. Teman-teman, PSE dan lain itu akan kita akan lihat nanti. Akan muncul fakta-fakta baru di Vitup. Bukan fakta-fakta baru di yang orang tua itu yang hanya ngomong doang. Lah, kerjanya kan hanya ngomong doang, tidak ada bukti. Ngomong doang di belakang meja. Aduh, masih mau percaya sama dia. Buat saya hanya orang-orang yang tidak punya masa depan cerah yang percaya sama dia. Menghancurkan generasi bangsa kita. Oke teman-teman,
Demikian saja yang saya sampaikan. Sukses buat Anda semua. Salam.